Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wardah Kurnia dengan NIM 2251200090. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Lembaga Keuangan dan Filantropi Islam. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai prospek dan tantangan BMT di masa depan. Poin-poin yang akan saya bahas yang pertama adalah pengertian BMT, prospek BMT, dan tantangan BMT di masa depan. Kita masuk ke pengertian BMT. BMT itu adalah singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil, adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berfungsi sebagai lembaga mikro dengan badan hukum koperasi. BMT melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil dengan prinsip bagi hasil. Selain itu, BMT juga memiliki peran dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan pinjaman kepada masyarakat yang tidak memiliki persyaratan jaminan yang cukup. Selanjutnya adalah prospek BMT. Prospek Baitul Mal wa Tamwil di masa depan menjanjikan beberapa peluang yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perkembangan lembaga dan bisnis. BMT harus mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha muamalah atau disingkat dengan KUM, serta bisnis lainnya seperti usaha real dan fokusma atau kelompok usaha muamalah. Yang kedua adalah koperasi syariah. BMT harus memfasilitasi masyarakat muslim dalam perkembangan kegiatan ekonomi dengan sistem riba dan lembaga pembiayaan. Yang ketiga adalah pembiayaan dan pengembalian. BMT harus memastikan kinerja pembiayaan dan pengembalian yang baik, seperti rata-rata pengembalian sebesar 6,48% dan pembiayaan sebesar 4,8% pada tahun 2016. Yang keempat adalah digitalisasi. Nah, BMT harus mengikuti ritme perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan dan memudahkan pelayanan, seperti mendorong penggunaan teknologi dalam pelayanan pembiayaan melalui genggaman ponsel. Yang kelima, koordinasi dengan perbankan syariah, di mana BMT harus membangun kerjasama dengan perbankan syariah untuk mengatasi tantangan dalam menyajikan pinjaman dan mengembangkan layanan keuangan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah dukungan pemerintah. BMT memerlukan dukungan dan komitmen pemerintah dalam mendorong perkembangan bisnis lembaga keuangan non. Salah satu untuk dukungan itu adalah melahirkan berbagai regulasi yang melindungi bisnis keuangan. Dengan memperhatikan peluang yang ada, BMT di masa depan akan menjadi lebih berkembang dan mampu mendukung pengusaha mikro dan kecil dalam perkembangan bisnis mereka. Dan yang terakhir adalah tantangan BMT. Tantangan Baitul Mal wa Tamwil di masa depan meliputi berbagai aspek, seperti infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbatas, kompetensi sumber daya manusia yang minim, keterbatasan sarana modern dan yang bersifat online, rendahnya modal untuk membuka cabang baru, tingkat persaingan dengan lembaga keuangan lain, serta kemampuan mengelola para pengurus. Selain itu, BMT juga dihadapkan pada tantangan eksternal seperti banyaknya pilihan lembaga keuangan yang menawarkan layanan serupa, serta kemampuan bersaing dan berinovasi dalam era digitalisasi. Selain itu, BMT juga perlu menghadapi tantangan dalam mengembangkan lembaganya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, termasuk dalam hal menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan lain, memperoleh akses lebih mudah dalam mendapatkan sumber dana, dan memperoleh dukungan pemerintah dalam menghadapi regulasi dan keberdayaannya. Beberapa tantangan tersebut juga meliputi kemampuan BMT untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, menjalankan sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam, serta mengikuti perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan dan memudahkan pelayanan. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai prospek dan tantangan BMT di masa depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.